Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa atau ordinary crimes, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dibutuhkan cara-cara yang luar biasa. Selain mengambil hak-hak sosial dan ekonomi yang sudah pasti sangat merugikan masyarakat, aparat juga sangat disulitkan dalam hal melacak hasil korupsi tersebut, sebab seringkali dilakukan pencucian uang oleh para koruptor. Pencucian uang seringkali dilakukan dengan cara memasukkan hasil kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan. Tindak pidana pencucian yang termasuk bentuk tindak pidana khusus yang memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan. Tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan lanjutan, yaitu sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati hasil tersebut tanpa terlacak, termasuk salah satunya yaitu dari hasil korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, yang terdiri dari penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabaanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, maka keberadaan undang-undang tersebut jelas terkait dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang lainnya yang sejenis, yaitu dengan satu tujuan untuk mempersempit terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu, dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dikemukakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berarti bahwa kehadiran undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang adalah sebagai upaya untuk membantu bekerjanya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu sesuai dengan bunyi penjelasan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang memidana tindak pidana asal antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang
yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang. Di antaranya yaitu tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal diantaranya korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Disebut sebagai tindak pidana asal sebab hasil berbagai macam tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1 tersebut berpotensi untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang. Alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi. Yang kedua, jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan dinikmati secara terang-terangan. Dan yang terakhir, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Selanjutnya, urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi. Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi atau tipikor. Akan tetapi secara umum pengertian tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Penyelewengan dan penggelapan tersebut tentu akan sangat berpengaruh terhadap hak-hak masyarakat. Keuangan negara merupakan hal yang sangat penting untuk dilindungi sebab berbagai macam kebutuhan rakyat akan dipenuhi dengan biaya dari keuangan negara tersebut. Penanggulangan untuk memberantas terjadinya penyelewengan dan penggelapan uang negara tersebut tentu merupakan hal yang sangat penting. Urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengambil kembali aset-aset negara atau hak-hak masyarakat yang telah diambil oleh koruptor. Ketentuan yang menyangkut pembuktian tindak pidana korupsi ada di dalam pasal 12B ayat 1 huruf A dan B, Jo 38. Pasal 37, pasal 37A, dan pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila kita pelajari dengan seksama ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang berbeda dengan hukum pidana formil umum, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalam huruf hukum formil korupsi dalam tindak pidana tertentu menganut sistem pembuktian terbalik atau dalam pasal 37 Jo 12B ayat 1 huruf A. Yang kedua juga menganut sistem yang dapat disebut dengan berimbang bersyarat atau dalam pasal 12B ayat 1 huruf A dan B. Yang ketiga, bahwa dalam hal tertentu mengenai harta yang telah didakwakan menganut sistem pembuktian semi terbalik atau dalam pasal 37A dan 12 huruf B. Dan yang keempat, bahwa dalam hal mengenai harta benda yang belum didakwakan dalam perkara yang sedang diperiksa juga menganut sistem pembuktian semi terbalik. Yang kedua ada pencucian uang hasil korupsi. Sudah menjadi kejahatan
transnasional yang terorganisasi. Pencucian uang menjadi kejahatan yang terorganisasi dapat dilihat dari subjek hukumnya, yang tidak hanya individu, tetapi juga korporasi. Hal ini berarti korporasi juga dapat melakukan kegiatan pencucian uang dalam pengelolaannya. Mengenai pertanggungjawaban korupsi tersebut, terdapat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu disebutkan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan garis miring atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan garis miring atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi. Sekian dari penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Langgeng Rininggo Bromo, NIM 2019 101103111168. Di sini saya akan menjelaskan urgensi penanggulangan tindak pencucian uang pada kasus korupsi. Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi tipikor, akan tetapi secara umum pengertian tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Penyelewengan dan penggelapan tersebut tentu akan sangat berpengaruh terhadap hak-hak masyarakat. Keuangan negara merupakan hal yang sangat penting untuk dilindungi sebab berbagai macam kebutuhan rakyat akan dipenuhi dengan biaya dari keuangan negara tersebut. Penanggulangan untuk memberantas terjadinya penyelewengan dan penggelapan uang negara tersebut tentu merupakan hal yang terpenting. Urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang dan kasus korupsi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mengambil kembali aset-aset negara atau hak-hak masyarakat yang telah diambil oleh koruptor. Korupsi berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain seperti misalnya perdagangan narkotika dan psikotropika. Perdagangan gelap senjata, terorisme yang pada dasarnya tidak merugikan masyarakat secara langsung sebab kejahatan tersebut tidak mengambil hak-hak masyarakat secara langsung. Lain halnya dengan korupsi yang pada dasarnya adalah pencucian atau pencurian uang dalam jumlah yang sangat besar melalui jabatan atau wewenang yang dimilikinya, yang mengambil hak-hak yang harusnya didapatkan masyarakat. Melihat hal tersebut, maka penanggulangan pencucian uang pada kasus korupsi lebih penting sebab untuk mengambil kembali hak-hak masyarakat telah dirampas oleh para koruptor. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencucian uang. Hasil korupsi sudah menjadi kejahatan transnasional dan terorganisir. Kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif bagi negara. Masyarakat, kemajuan kadang justru menyebabkan tumbuh dan berkembangnya kejahatan, khususnya dalam bidang ekonomi. Adalah tumbuhan kejahatan yang disebabkan oleh kerah putih atau white collar crime. Kejahatan kerah putih ini sudah pada taraf transisional, tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara, salah satunya melalui pencucian uang, money laundering, atau salah satu kejahatan transnasional yang sering terjadi di Indonesia yaitu pencucian uang hasil dari korupsi. Sudah menjadi hal yang biasa bahwa koruptor melahirkan hasil kejahatannya melintasi batas wilayah Indonesia. Salah satunya yang sering menjadi tujuan adalah Singapura. Singapura menjadi tempat favorit para koruptor. Memang tidak mengherankan, sejak lama negara mungil ini memang sulit bekerja sama di bidang penegakan hukum, khususnya dengan Indonesia. Bahkan dalam sidang umum Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption atau SEPAC tanggal 23 sampai 24 Oktober 2013, Singapura juga tidak hadir, padahal forum itu penting untuk memuluskan kerjasama menjerat koruptor di kawasan Asia Tenggara. Sikap Singapura untuk menjalankan aturan hukum internasional inilah yang membuat negara itu makmur dari menikmati hasil parkiran dana haram dari negara lain, khususnya Indonesia. Pencucian uang menjadi kejahatan yang terorganisasi, dapat dilihat dari subjek hukumnya yang tidak hanya individu, tetapi juga korporasi. Hal ini berarti korporasi juga dapat melakukan kegiatan pencucian uang dalam pengelolaannya.
mengenai pertanggungjawaban korporasi tersebut terdapat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu disebutkan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi. D. Berbagai kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya pengusutan tindak pidana pencucian uang itu sendiri juga termasuk dalam upaya penanggulangan korupsi. Maka dari itu bisa dibilang bahwa penanggulangan tindak pidana pencucian uang adalah bagian dari penanggulangan korupsi. Dengan demikian, maka keberhasilan dalam menanggulangi pencucian uang juga merupakan keberhasilan dalam penanggulangan korupsi. Karena korupsi adalah salah satu kejahatan yang paling sering diupayakan untuk melakukan pencucian uang oleh pelakunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pembuktian pada tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian terbalik terdapat pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Yaitu disebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana. Kemudian dalam penjelasan menyatakan bahwa pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Mengenai kesimpulan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Alasannya, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, yaitu karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi. Jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan untuk dinikmati secara terang-terangan, serta pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana. Penanggulangan pemberantasan terjadi penyelewengan dan penggelapan uang negara merupakan hal yang sangat penting. Urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi diantaranya untuk mengambil kembali aset-aset negara atau hak-hak masyarakat. Sekian dari saya, Langgeng Rinenggo Bromo, NIM 2019 101103 1168. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.